Setelah berputar-putar di tempat-tempat ramai, akhirnya mereka merasa lapar, dan mereka pun memasuki sebuah rumah makan, tercium bau masakan yang amat gurih dan sedap. Setelah mereka memasuki rumah makan itu, kiranya restoran itu memiliki ruangan yang cukup luas, bahkan ada ruangan lain di loteng, di mana para tamu sambil makan dapat melihat lalu lintas di depan restoran. Tianxin mengajak kakaknya naik ke loteng. Ternyata di ruangan atas itu sudah ada beberapa tamunya. Ada yang sedang makan, ada pula yang agaknya masih menanti pesanan mereka, ada yang minum arak sambil makan gorengan-gorengan. Beberapa orang muda duduk di tepi loteng sambil minum-minum dan memandang ke arah jalan raya. Tentu saja pandang mata mereka selalu diarahkan pada wanita-wanita muda yang kebetulan lewat di jalan itu. Dua orang muda itu lalu menyapu ruangan itu dengan pandang mata mereka. Hanya ada seorang tamu yang menarik perhatian mereka, yaitu seorang pria berusia kurang lebih 20 tahun yang duduk seorang diri di sudut ruangan, menghadapi seguci arak berikut sebuah cawan serta beberapa piring gorengan dan kacang. Pemuda itu memakai topi bulu tebal, pakaiannya mewah dan melihat keadaannya, maka dia seperti seorang pemuda hartawan yang royal. Wajahnya tampan dan kedua matanya amat tajam. Akan tetapi yang menarik perhatian kedua orang pemuda itu, terutama sekali perhatian Tianxin, adalah sebuah alat musik yang kecil dan terletak di atas meja. Tianxin adalah seorang pemuda yang suka sekali akan seni suara, pandai bertiup suling dan pandai bernyanyi. Pada waktu dia berada di kuil Tian Tu Tiang, dari seorang Wesio dia pernah pula belajar memainkan yang kim. Maka, sekarang melihat ada seorang pemuda tampan membawa yang kim, dia pun merasa tertarik sekali. Ada sesuatu yang menarik pada yang kim itu. Selain catnya yang merah darah, juga alat musik itu bentuknya berbeda dengan yang kim biasa, karena kedua ujungnya berbentuk gagang seperti gagang pedang, sedangkan ujung sebelahnya runcing sekali. Pemuda tampan yang mengenakan pakaian mewah itu juga melirik ke arah kedua orang pemuda remaja itu, dan pandang matanya sampai lama menatap wajah Tianxin yang tampan sekali itu, bibirnya tersenyum dan pandang matanya tidak menyembunyikan rasa kagumnya. Sejenak pandang matanya bertemu dengan pandang mata Tianxin hingga keduanya merasa tertarik. Memang Tianxin tertarik, bukan oleh ketampanan orang itu, bukan oleh pakaiannya yang mewah, melainkan oleh adanya alat musik yang kim di atas meja itulah. Seorang pelayan berjalan menghampiri meja mereka. Akan tetapi begitu laki-laki tampan itu menggerakkan ibu jari dan jari tengah tangan kanannya, terdengar suara menyentrik, dan pelayan itu menoleh, lalu tersenyum-senyum dan dengan sikap hormat dia menunda kepergiannya ke meja mereka berdua. Sebaliknya dengan cepat malah menghampiri meja pemuda tampan berpakaian mewah itu, membungkuk-bungkuk. "Siang Koan Kongju, Tuan muda Siang Koan, hendak memesan apa lagi?" tanya pelayan itu sambil tersenyum ramah dan penuh hormat. Pemuda tampan itu telah mencoret-coret sesuatu di atas kertas, lalu menyerahkan kertas bertulis itu kepada pelayan sambil berkata dengan nada suara halus seperti cara bicara seorang terpelajar. "Sampaikan ini kepada pengurus restoran." Pelayan itu melirik ke atas kertas, sepasang alisnya terangkat, lalu mengangguk-angguk sambil tersenyum dan memasukkan kertas itu ke dalam saku bajunya. Kemudian dia pun membalikkan tubuhnya, dan hendak pergi meninggalkan ruangan loteng itu, tanpa menoleh kepada meja Tianxin dan Han Tiong, seolah-olah sudah lupa lagi akan datangnya dua orang tamu baru ini. "Hei, pelayan," Tianxin memanggil, suaranya halus akan tetapi cukup nyaring, sehingga pemuda mewah itu melirik dan tersenyum. Pelayan itu cepat-cepat menghampiri sambil membungkuk-bungkuk, sikapnya penuh hormat. "Kongcu memanggil saya," tanyanya. "Tentu saja, kami sudah lapar dan kami hendak memesan makanan dan minuman," kata Tianxin, dan Han Tiong lalu memesan beberapa macam masakan dan nasi serta air teh. Pelayan itu mengangguk-angguk, membungkuk dan tersenyum sopan. Kemudian setelah menerima pesanan itu dia pergi turun dari loteng. Pemuda mewah yang memiliki yang kim itu, biarpun tidak secara langsung memandang pada mereka akan tetapi memperhatikan, maka Tianxin dan Han Tiong tidak banyak cakap, dan hanya duduk memandang ke arah luar, menanti datangnya pesanan makanan. Pada saat itu pula,
Semua tamu yang berada di loteng itu, yang jumlahnya tak kurang dari 10 orang dan kesemuanya pria, serentak menoleh dan memandang ke arah tangga yang menghubungkan loteng itu dengan tingkat bawah. Karena tertarik, maka Han Tiong dan Tian Xin juga mengerling ke arah tangga, dan mereka melihat seorang wanita muda yang cantik, serta berpakaian mewah pula memasuki loteng itu dengan mulut tersenyum-senyum simpul amat manisnya. Wanita itu masih muda, takkan lebih dari 19 tahun usianya, di samping cantik manis, juga bentuk tubuhnya padat dan menggairahkan, menonjol di balik pakaian yang terbuat dari sutera halus yang mewah. Rambutnya digelung ke atas model rambut putri bangsawan, dihiasi dengan pengikat rambut emas permata berkilauan. Ketika tersenyum, sekilas nampak giginya yang putih berkilau, menyaingi hiasan rambutnya. Semua pria yang berada di loteng itu memandang kagum, dan melihat senyum mereka, agaknya mereka semua telah mengenal wanita ini. Akan tetapi wanita itu hanya menoleh ke arah pemuda yang mempunyai Yang Kim, lantas berlari kecil menghampiri dan menjura dengan lemah lembut, serta manis gayanya. "Ah, maafkan jika saya terlambat, Kongcu," katanya. Dua orang wanita cantik berpakaian pelayan juga sudah naik ke loteng, mengiringkan wanita cantik itu. "Kalian tunggu saja di bawah," kata wanita cantik itu kepada dua orang pelayannya. "Siang Hua, kau baru datang? Duduklah. Engkau hanya terlambat sedikit, sungguh wajar bagi seorang wanita cantik, tentu membutuhkan banyak waktu untuk berhias." "Bukan begitu, Siang Koan Kongcu, akan tetapi ada seorang tamu yang hendak memaksa saya, padahal sudah diberitahu bahwa saya sedang tak sempat menerima tamu, dan ada keperluan penting." Mungkin dia mengikuti aku ke sini," wah berabe orang itu. Pemuda itu hanya tersenyum. "Duduklah, tenanglah. Nah, minumlah secawan arak untuk menenangkan hatimu." Wanita muda itu menerima cawan arak dan meminumnya. Kemudian dia tersenyum dan memandang kepada pemuda itu dengan manis. "Kongcu aneh, mengapa tidak datang ke sana, melainkan menyuruh aku datang ke tempat umum begini? Aku ingin engkau bernyanyi dengan iringan Yang Kimku di tempat ini." Mereka kemudian berbicara lirih-lirih sambil kadang-kadang tersenyum. Semua orang kini tidak berani lagi memandang ke arah wanita itu, setelah melihat betapa wanita itu menjadi tamu atau sahabat dari pemuda yang mewah itu. Tian Xin dan Han Tiong mencium bau harum, ketika wanita itu lewat di dekat mereka, pada saat menghampiri meja pemuda tampan. Tian Xin memandang kagum. Dia belum pernah melihat seorang wanita yang secantik ini. Dan dia kagum pula menyaksikan sikap pemuda tampan itu, demikian tenang, demikian penuh wibawa, akan tetapi juga halus dan manis terhadap wanita itu. Sikap seorang laki-laki tulen, Han Tiong sudah tak melihat lagi, akan tetapi Tian Xin masih terus memandang ke arah meja mereka, dan ketika pemuda mewah itu menoleh dan melihat Tian Xin memandang, pemuda itu tersenyum lebar sambil mengangguk sedikit. Melihat keramahan ini, maka mau tidak mau Tian Xin juga menggerakkan sedikit kepalanya sebagai balasan, lalu dia pun memutar leher dan menghadapi kakaknya. Pada saat itu, kembali semua orang menoleh ke arah tangga, karena dari sana muncul serombongan pelayan memanggul baki-baki berisi masakan-masakan. Ada 4 orang pelayan membawa makanan sambil diiringkan oleh pengurus restoran itu sendiri. Seorang lelaki gemuk pendek yang mulutnya terus-menerus tersenyum lebar seolah-olah mukanya pecah menjadi 2. Tadinya Tian Xin dan Han Tiong mengira bahwa tentu makanan yang banyak itu dipesan oleh pemuda mewah itu untuk menjamu tamunya yang cantik. Akan tetapi betapa heran rasa hati mereka pada saat para pelayan itu, dipimpin oleh pengurus restoran, langsung menghampiri meja mereka kemudian mengatur semua hidangan itu, lebih dari 12 mangkok besar banyaknya, ke atas meja di depan mereka. "Hei, apa artinya ini?" Tian Xin berseru. "Maaf, kalian tentu sudah salah menghidangkan pesanan ini. Semua ini bukan pesanan kami, tentu pesanan orang lain," kata Han Tiong sambil bangkit berdiri. Pengurus restoran itu menjura sehingga mulutnya menjadi semakin lebar bagaikan robek. Memang benar makanan ini dipesan oleh Siang Koan Kongcu di sana. Akan tetapi semua ini untuk Jiwi Kongcu, tuan muda berdua. "Silakan, tapi kami tidak mengenal dia," kata Han Tiong.
Pengurus restoran masih tetap tersenyum. Itu tandanya Siang Koan Kongcu menghargai Jiwi dan mengajak Jiwi untuk berkenalan. Beliau adalah seorang pemuda hartawan yang baik hati, mengenal semua pembesar di istana dan terkenal sangat royal, membagi uang seperti pasir saja. Sesudah mengangguk dan membungkuk, maka pengurus restoran itu pun meninggalkan meja itu, diiringkan 4 orang pelayan. Han Tiong dan Tian Xin saling pandang, lantas keduanya bangkit dan menghampiri meja pemuda mewah yang masih kelihatan mengobrol dengan wanita cantik tadi, seakan-akan tidak melihat sedikit keributan tadi. Akan tetapi ketika dua orang muda itu menghampiri mejanya, dia pun cepat menoleh, lalu bangkit dan bersikap hormat, tersenyum ramah. "Kami tidak mengerti apa maksud Anda dengan pemberian hidangan itu," kata Han Tiong, sikapnya halus dan sopan, akan tetapi sinar matanya tajam penuh selidik menatap wajah orang. Melihat pandang mata ini, pemuda mewah itu kelihatan agak gugup, akan tetapi dia menutupi kegugupannya dengan senyum lebar. "Ah, saya tidak mempunyai niat buruk. Saya amat tertarik kepada Jiwi, dan melihat bahwa Jiwi bukan penduduk sekitar sini, maka saya memberanikan diri berlaku lancang menjadi tuan rumah untuk menjamu Jiwi dengan hidangan sekedarnya. Tapi kami tidak mengenal Anda. Perkenalkanlah, saya bernama Siang Koan Wee Hong, seorang pendatang di kota raja yang seorang diri dan kesepian. Akan tetapi saya mengenal banyak orang di sini, maka akan menyenangkan sekali kalau menambah kenalan saya dengan Jiwi." Melihat sikap yang demikian sopan, bicaranya lancar dan halus, Han Tiong tidak dapat menolak lagi. Tian Xin yang semenjak tadi mendengarkan saja kini berkata, "Akan tetapi, hidangan itu terlalu banyak untuk kami berdua. Maka silakan saudara Siang Koan untuk makan bersama dengan kami, juga kami tawarkan kepada Nona." Orang yang bernama Siang Koan Wee Hong itu tersenyum, lalu mengangguk-angguk, memuji sikap Tian Xin yang ramah, dan juga tidak pemalu seperti Han Tiong. "Terima kasih, kalau memang Jiwi menghendaki, tentu kami akan suka sekali." "Bukankah demikian, Nona Siang Hua?" Dia menoleh kepada wanita itu yang juga sudah bangkit berdiri. Nona itu menjura dengan tubuhnya yang padat menggairahkan, gerakannya amat lemah gemulai pada waktu membungkuk. "Ah, saya merasa amat terhormat sekali," katanya. Suaranya merdu, mulutnya tersenyum dan matanya mengerling tajam. Di dalam hatinya, Han Tiong kurang setuju dengan tawaran adiknya, akan tetapi karena sudah terlanjur, tentu saja dia tidak dapat mengelak lagi. Entah bagaimana dia merasa kurang enak, dan canggung menyaksikan sikap wanita cantik itu yang demikian memikat sikapnya, sikap genit walaupun kegenitan itu halus sekali nampaknya. Melihat gerak-geriknya dan susunan kata-katanya, wanita itu juga seorang yang sopan terpelajar. Siang Koan Wee Hong bertepuk tangan, maka muncullah dua orang pelayan, yang segera disuruhnya memindahkan bangku-bangkunya ke meja dua orang pemuda itu. Kini mereka berempat duduk menghadapi meja yang penuh hidangan, dan dengan cekatan Wee Hong menuangkan arak ke dalam cawan wanita itu, dan dua orang pemuda yang menerimanya dengan sungkan. Baik Han Tiong maupun Tian Xin bukan peminum arak, dan walaupun mereka biasa minum arak akan tetapi tidak begitu suka. Akan tetapi, karena sebagai pihak tuan rumah orang itu sudah menuangkan arak, maka terpaksa mereka mengangkat cawan, kemudian meminumnya ketika Wee Hong berkata, "Silakan minum demi persahabatan kita. Saya sudah memperkenalkan nama saya, yaitu Siang Koan Wee Hong, dan dia ini adalah Siang Hua, kembang di antara kembangnya daerah hiburan di kota raja. Karena itu saya harap Jiwi sudi memperkenalkan nama agar lebih leluasa kita bercakap-cakap." Biarpun mereka belum berpengalaman, akan tetapi istilah kembang daerah hiburan itu mengejutkan Han Tiong dan Tian Xin. Jadi wanita cantik ini adalah seorang pelacur? Ah, mereka berkenalan dengan seorang pelacur, dan tentulah pemuda itu merupakan seorang pemuda hidung belang, dan kini mereka duduk semeja dengan seorang pelacur. "Nama saya Tian Xin," kata Tian Xin dengan cepat. Si Tian, jarang saya bertemu dengan orang si Tian," kata Wee Hong memuji, kemudian memandang kepada Han Tiong. "Dan Anda?" "Saya bernama Chia Han Tiong," jawabnya sederhana. "Si Chia? Ah, kalau Chia cukup banyak,
bahkan amat terkenal karena bukankah keluarga Qin Ling Pai juga si Chia? Wah, jangan-jangan saudara Chia Han Tiong ini masih keluarga Qin Ling Pai? Tetapi tentu saja bukan, karena kalau keluarga Qin Ling Pai tentu langsung saja ke istana, bukan? Kami berdua adalah kakak dan adik angkat, Han Tiong cepat berkata, hanya asal dapat mengatakan sesuatu saja, sehingga dia tidak perlu menjawab benar atau tidaknya ucapan Wei Hong tadi. Wei Hong kembali hendak mengisi cawan arak, akan tetapi Han Tiong menolaknya sambil berkata, terima kasih, tapi kami berdua jarang minum arak, bagi kami cukup teh saja. Pemuda-pemuda yang terpelajar dan hidup bersih, menjauhi arak, ya? Bagus, mari silakan makan. Wei Hong ternyata pandai sekali bicara, dan sikapnya amat ramah sehingga mereka mulai makan minum sambil bercakap-cakap, atau lebih tepat lagi Wei Hong yang terus-menerus bercakap, sedangkan dua orang muda itu hanya lebih banyak mendengarkan saja. Saya sendiri bukan orang kota raja asli, antara lain Wei Hong bercerita memperkenalkan dirinya. Saya tinggal di Taigoan, akan tetapi saya sering berpesiar di kota raja, di mana ayah mempunyai sebuah rumah dan memiliki sebuah cabang toko di kota raja ini. Apakah Jiwi datang dari utara? Logat bicara Jiwi seperti orang utara. Kami datang dari dusun, di utara kota raja. Agaknya pelajar-pelajar yang hendak menempuh ujian tahun ini, ya? Jangan khawatir kalau memang demikian, saya memiliki kenalan baik yang duduk sebagai anggota panitia ujian. Sama sekali bukan, kata Han Tiong dan mukanya menjadi agak merah. Dia dan Tian Xin disangka pelajar-pelajar yang akan menempuh ujian Si Ucai, sastrawan. Kami hanya melancong saja, hendak pergi ke rumah bibi kami di Lokyang, dan hanya singgah untuk melihat-lihat di kota raja ini. Jiwi Kongcu, harap jangan sungkan, makanlah daging berikut sayurnya. Marilah, jangan malu-malu. Dengan gaya sangat memikat wanita itu kemudian menggunakan sumpitnya untuk mengambilkan daging dan sayur, lalu diletakkan ke dalam mangkok Tian Xin dan Han Tiong. Dua orang pemuda itu tersipu-sipu, akan tetapi tidak mampu menolak dan mengucapkan terima kasih. Melihat sikap dua orang muda itu demikian malu-malu, Siang Koan Wei Hong tertawa. Tian Lote dan Chia Lote, harap jangan malu-malu. Dia ini adalah kembangnya daerah hiburan di kota raja. Bahkan pembesar-pembesar tinggi dan para pangeran pun merindukannya, sehingga seringkali dia dipanggil ke istana untuk memberi hiburan. Suara nyanyiannya seperti burung hong dan kalau dia menari, wah, seperti bidadari baru turun dari sorga. Siang Koan Kongcu terlalu memuji orang. Jangan terlalu tinggi mengangkatku, Kongcu, kalau terlepas dan jatuh, maka aku bisa remuk, kata wanita itu sambil tersenyum lebar, menunjukkan deretan gigi yang putih indah dan sekilas nampak ujung lidah yang merah. Tian Xin ikut tertawa, senang hatinya karena di samping ramah, ternyata wanita itu juga pandai bicara. Akan tetapi Han Tiong beberapa kali menengok ke kanan kiri, memandang ke arah para tamu lainnya dengan hati kurang enak. Dia merasa yakin bahwa tentu ada udang di balik batu, ada apa-apanya di balik undangan makan pemuda kaya dan royal ini. Dan hatinya semakin merasa tidak enak melihat betapa pandang mata para tamu lain, hanya melalui kerlingan, mengandung iri hati. Tiba-tiba saja semua orang tertarik oleh bunyi gaduh kaki orang melangkah dengan kasar, menaiki tangga yang menuju ke loteng. Tak peduli dia bersama siapa, aku harus bertemu dengan dia, terdengar suara seorang laki-laki, suara yang kasar dan mengandung kemarahan. Mendengar suara ini, Siang Hua kelihatan ketakutan dan wajahnya yang cantik manis itu berubah pucat. Celaka, Siang Koan Kongcu, dia benar-benar datang menyusul, katanya kepada Siang Koan Wei Hong. Tenanglah, biar saja, hendak kulihat dia akan berbuat apa, kata Siang Koan Wei Hong dan melihat sikap pemuda hartawan ini yang demikian tenang, diam-diam dua orang pemuda dari istana Lembah Naga itu merasa kagum juga. Mereka menduga bahwa tentu pemuda yang mempunyai alat musik yang Kim ini agaknya pandai pula ilmu silat, maka menghadapi ancaman orang, dia kelihatan tenang saja. Apalagi kalau diingat bahwa alat musik itu bentuknya seperti senjata, maka dua orang muda itu makin yakin akan dugaan mereka,
dan diam-diam mereka ingin sekali melihat apa yang akan terjadi. Mereka tidak merasa khawatir karena yang akan menghadapi urusan keributan ini adalah pemuda si Siang Koan itu, bukan mereka. Mereka sama sekali tidak mencari perkara, bahkan untuk menjaga supaya jangan sampai membikin orang lain merasa tidak senang, mereka sudah menerima undangan makan dan suguhan orang si Siang Koan itu, walaupun mereka merasa tak enak sekali harus duduk makan semeja dengan seorang pelacur. Mereka tadi membayangkan dengan hati kecut, betapa akan sikap ayah dan ibu mereka kalau saja melihat mereka duduk mengobrol dan makan semeja dengan seorang pelacur, malah pelacur yang menjadi kembang pelacur di kota raja. Lantas muncullah orang yang membuat gaduh itu. Dia seorang pria yang usianya sudah mendekati 30 tahun, bermuka bopeng dan hitam, pakaiannya menunjukkan bahwa dia seorang yang kaya. Rambutnya mengkilap licin akibat terlalu banyak minyak, digelung dan diikat dengan sutera biru. Tubuhnya tinggi tegap dan matanya yang besar itu sedang terbelalak penuh kemarahan, agak merah karena dia agaknya terlalu banyak minum arak. Di belakangnya nampak dua orang laki-laki yang usianya sekitar 40 tahun, dan berpakaian seperti guru silat, dengan pedang di punggung, dan sikap mereka yang serius, dengan pandang mata yang membayangkan kesungguhan dan ketinggalan hati. Semua tamu menjadi panik dan ketakutan, karena mereka maklum bahwa tentunya akan terjadi keributan. Apalagi ketika mereka mengenal siapa adanya laki-laki bermuka hitam bopeng ini. Begitu laki-laki muka bopeng itu melihat Siang Hua yang duduk bersama tiga orang muda, dia terbelalak semakin marah, kemudian dengan langkah lebar dia lalu menghampiri meja itu. Banyak di antara para tamu diam-diam turun dari loteng itu, akan tetapi yang bernyali lebih besar tidak mau turun, melainkan bersembunyi di balik meja-meja sambil menonton. Hei, pelacur busuk, perempuan hina dina, berani engkau menolak Ji Xiaoya, Tuan Muda Ji, dan melarikan diri untuk pesta dengan orang-orang di sini? Engkau telah menghinaku, keparat. Si muka bopeng itu berteriak-teriak sambil telunjuknya yang besar menuding ke arah muka Siang Hua, yang sudah menggigil ketakutan. Sudah saya beritahu bahwa saya tidak sempat. Wanita itu mencoba untuk memberi alasan. Tidak sempat melayaniku akan tetapi ada waktu untuk pesta di sini, ya? Engkau pelacur hina, perempuan rendah. Apakah engkau belum tahu siapa aku? Berapa hargamu? Biar kepalamu pun sanggup aku membelinya. Coba kau katakan, berapa engkau disewa oleh mereka ini? Aku berani membayarmu 3 kali lipat. Xiaoya, harap maafkan aku. Siang Hua membujuk dan memperlihatkan muka manis. Biarlah besok saya menerima kunjungan Xiaoya. Apa kau kira hanya uang saja yang dapat kuberikan? Kau kira aku tak dapat melakukan kekerasan? Siapa berani menghalangi aku? Sekarang juga engkau harus berlutut minta ampun dan turut bersamaku. Sekarang juga, mengerti? Kalau tidak, dia menghampiri sebuah meja yang telah ditinggalkan tamunya. Kemudian tangan kanannya yang besar itu diangkat, dan ditamparkan dengan kuat-kuat ke atas meja itu. Meja itu pecah dan sebuah mangkok yang masih ada kuahnya terpental. Isinya muncrat hingga mengenai muka si bopeng itu sendiri. Si bopeng gelagapan dan menjadi semakin marah, ketika terdengar suara orang tertawa. Yang tertawa itu adalah Siang Koan Wei Hong. Orang Siji itu mengusap mukanya yang berlepotan kuah. Matanya dikejap-kejapkannya karena agak pedas terkena kuah yang mengandung merica itu. Setelah dapat membuka mata, dia segera melotot memandang kepada Siang Koan Wei Hong. Bocah keparat, kau berani mentertawakan aku? Hayo kau merangkak keluar. Kalau tidak ingin kuhancurkan kepalamu, bentak pemuda bermuka bopeng itu kepada Kongcu yang tampan, dan yang sejak tadi tersenyum lebar itu. Aku masuk restoran ini dengan membayar, dan aku mengundang Siang Hua pun tidak dengan paksa, mana bisa aku disuruh keluar dengan paksa. Siapa sih engkau ini yang bersikap begini sombong? Orang si Siang Koan itu menyentil sebuah kawat yang kimia dan bunyi itulah sebagai penutup kata-katanya tadi. Si muka bopeng menjadi semakin marah. Bocah setan, apa engkau sudah buta sehingga tidak mengenal tuan besarmu? Yang Kim itu disentil kembali. Dengar baik-baik, aku adalah Ji Lou Mu Kongcu.
Semua orang menghormatiku, hanya engkau ini tikus kecil tak tahu diri. Karena setiap si muka bopeng yang bernama Jiloumu itu berhenti berbicara diselingi dengan bunyi terang tring trong, maka terdengar lucu seperti anak wayang sedang beraksi di panggung. Hampir saja Tianxin tak dapat menahan ketawanya, akan tetapi dia hanya tersenyum dan dia semakin merasa suka dan kagum kepada pemuda si Siangkoan itu. Bocah kepar, au! Ketika mulut itu terbuka dan sedang memaki, tiba-tiba saja pemuda si Siangkoan itu menggunakan sumpitnya menjepit sepotong bakso ikan yang besar, dan sekali dia menggerakkan tangan, maka bakso yang dijepit sumpit itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, dan tahu-tahu telah memasuki mulut Jiloumu yang sedang terbuka. Tentu saja Jiloumu gelagapan dan matanya mendelik, karena bakso yang tanpa permisi menyelonong ke dalam mulutnya itu tahu-tahu telah menyangkut ke tenggorokannya. Dia kebingungan, mulutnya terbuka dan matanya mendelik. Seorang di antara dua jagoan yang mengawalnya, cepat menepuk punggungnya dengan kuat. Dan bakso yang nakal itu meloncat keluar lalu menggelinding di atas lantai. Hajar dia, hantam dia. Jiloumu memaki-maki dan menuding-nuding, menyuruh dua orang jagoannya maju seperti seorang memerintahkan dua ekor anjing untuk menyerbu lawan. Akan tetapi baru saja dua orang jagoan silat itu hendak maju, Siangkoan Wei Hong sudah menggerakkan sumpitnya dengan cepat, sehingga dua potong daging basah menyambar ke arah muka dua orang jago silat itu. Demikian cepatnya daging ini menyambar, sehingga kedua orang jagoan itu tidak sempat mengelak lagi, dan daging itu tepat mengenai mulut mereka. Akan tetapi karena mulut mereka tidak sedang terbuka maka potongan daging itu tidak masuk, hanya menghantam bibir dan jatuh ke atas lantai. Muka dua orang jagoan itu berlepotan kuah kecap. Anjing-anjing peliharaan mengapa tidak suka daging? Siangkoan Wei Hong kembali berkata sambil tertawa. Dia segera melepaskan sumpitnya, tangan kanannya memainkan kawat-kawat yang kim, sedangkan yang kiri mengambil segenggam kacang goreng. Tangan kirinya lalu melontar-lontarkan kacang goreng itu ke depan, ke arah muka Jiloumu. Aduh, aduh. Jiloumu adalah seorang pemuda yang sebetulnya bertubuh dan bertenaga kuat. Juga dia sudah mempelajari ilmu silat. Akan tetapi pada saat itu, dia tidak berdaya sama sekali karena hujan kacang goreng yang tepat mengenai mukanya itu dirasakan seperti hujan batu, atau peluru yang amat keras dan kuat menghantami mukanya. Dia pun berjingkrak-jingkrak sambil menutupi kedua mata dengan tangan. Dan semua gerakannya ini diiringi suara yang kim terang tring sehingga nampak semakin lucu. Dua orang jagoan tukang pukul itu amat marah ketika mereka diserang dengan sepotong daging karena mereka merasa terhina dan malu sekali. Sing, mereka mencabut pedang mereka. Melihat ini, si kasar Jiloumu juga mencabut sebatang pedangnya, pedang yang indah dan mahal, penuh dengan ukiran-ukiran dan hiasan emas permata pada gagangnya. Melihat betapa tiga orang itu mencabut pedang, Han Tiong dan Tianxin masih bersikap enak-enakan saja, melanjutkan makan sambil kadang-kadang menghirup air teh mereka. Dua orang kakak beradik ini tadi sudah melihat gerakan Siangkoan Wei Hong, dan tahulah mereka bahwa walaupun tiga orang kasar ini menggunakan pedang, mereka tidak perlu khawatir akan keselamatan pemuda tampan itu yang mereka tahu memiliki kepandaian yang tinggi. Akan tetapi Siang Hua yang ketakutan setengah mati menjerit dan hampir saja pingsan. Melihat itu, Tianxin bangkit dan menahan tubuhnya yang hampir terguling. Akan tetapi begitu ditahan oleh tangan pemuda ini, Siang Hua langsung merangkul dengan ketatnya, membuat Tianxin gelagapan sehingga pemuda ini cepat mendudukan Siang Hua di atas bangku, dan dengan halus dia melepaskan diri. Seluruh bulu di tubuhnya meremang dan dia merasa panas dingin ketika dirangkul seperti itu. Siangkoan Wei Hong masih sempat tertawa menyaksikan adegan itu. Akan tetapi, pada saat itu pula Jiloumu telah menerjangnya bersama dua orang tukang pukulnya. Pedang mereka berkilauan dan berkelebatan ketika menyerang, membuat para tamu restoran itu menjadi pucat dan ngeri, karena mereka sudah membayangkan darah dan mayat. Dua orang pemuda lembah naga itu memandang dengan penuh kagum, melihat betapa Siangkoan Wei Hong tetap duduk di atas bangkunya, dengan memegang masing-masing sebatang sumpit bambu di kedua tangannya.
Dengan sepasang sumpit itulah dia hendak menyambut serangan 3 orang lawannya yang berpedang. Ini terlalu ceroboh, pikir Han Tiong, dan diam-diam dia pun sudah siap untuk menyelamatkan pemuda itu kalau perlu. Tetapi tiba-tiba kedua batang sumpit itu dipukulkan ke atas Yang Kim hingga terdengarlah bunyi terang-tring yang sangat merdu. Berlagu merdu, akan tetapi kedua orang pemuda lembah naga itu terkejut sekali, karena mereka merasakan getaran hebat pada jantung mereka oleh bunyi kawat-kawat Yang Kim itu. Tiba-tiba saja ketiga orang kasar itu juga menghentikan gerakan mereka. Wajah mereka berubah pucat, karena mereka diserang oleh suara itu, dan pada saat itu, Siang Koan Wee Hong sudah menggerakkan 2 batang sumpitnya, semua menotok ke arah tangan yang memegang pedang. Terdengar suara berkerontangan pada waktu 3 batang pedang itu terlepas dari tangan pemegangnya masing-masing, kemudian jatuh ke atas lantai. Sambil masih duduk di atas bangkunya, Siang Koan Wee Hong menggerakkan kakinya, menginjak ke arah ketiga batang pedang itu satu demi satu. Terdengar suara dan 3 batang pedang itu telah patah-patah. Melihat ini, Ji Lo Mu beserta 2 orang pembantunya memandang terbelalak, dan muka mereka seketika menjadi pucat. Tahulah mereka bahwa pemuda ini sama sekali bukan tandingan mereka. Akan tetapi Ji Lo Mu yang melihat bahwa di tempat itu terdapat banyak orang, tidak mau mengalah begitu saja. Kau tunggulah saja di sini, pembalasanku akan segera datang. Siang Koan Wee Hong menjawab dengan suara yang kimia, dan sekali ini terdengar suara ketawa di sana-sini. Agaknya para tamu restoran itu merasa lega dan timbul keberanian mereka melihat pemuda bopeng galak itu dapat dikalahkan. Mendengar ini, sambil mendengus Ji Lo Mu berkata kepada kedua orang pembantunya, "Mari pergi." Akan tetapi baru saja dia dengan 2 orang tukang pukulnya tiba di atas tangga, tiba-tiba saja berkelebat bayangan orang, dan tahu-tahu Siang Koan Wee Hong telah menghadang di depan mereka sambil tersenyum. "Mengapa kalian tergesa-gesa sekali? Kalau memang tergesa-gesa, biarlah aku mempercepat kepergian kalian." Tangannya bergerak cepat sekali dan dia sudah menepuk punggung Ji Lo Mu dengan perlahan. Akan tetapi akibatnya, pemuda bopeng itu terpelanting dan terguling-guling ke bawah loteng melalui anak tangga itu. Dan 2 orang pembantunya juga mengalami hal yang sama. 3 orang itu bergulingan ke bawah panggung, diikuti suara tawa para tamu yang berada di atas loteng. Sambil merangkak, ketiga orang itu segera pergi dari restoran itu dengan muka pucat dan tubuh babak belur. Pemilik restoran tergopoh-gopoh naik ke atas loteng, lantas menangis dan menjatuhkan diri di depan Siang Koan Wee Hong yang duduk kembali di atas bangkunya. "Siang Koan Kongcu, bagaimana ini? Selamatkan kami dan restoran kami." Engkau ini kenapa sih?" Siang Koan Wee Hong menegurnya sambil minum arak dari cawannya. Kongcu belum tahu, Ji Xiaoya tadi adalah putra dari Ji Chiangkun, kapten dari pasukan pengawal istana. Wah, celaka, tentu restoran ini akan diobrak-abrik, akan dibakar. Aku tidak takut. Benar, Kongcu memang tidak takut, akan tetapi bagaimana dengan kami? Kami tentu akan dihukum, dibunuh. Tolonglah, Kongcu. Dia itu putra kapten pasukan pengawal apakah? Pasukan Kim Iwi, pasukan pengawal baju emas, atau pasukan Gilim Kun, pasukan pengawal pribadi kaisar? Bukan, akan tetapi pasukan istana bagian luar, yang dipimpin oleh Panglima Giam? Benar, Kongcu. Jangan khawatir, Panglima Giam itu sahabatku, dan aku akan menunggu di sini sampai ayah si kerbau dungu itu datang. Bangkitlah, dan suguhkan arak berikut daging kepada semua tamu yang kini berada di loteng ini, atas namaku yang akan membayarnya. Hayo saudara-saudara, kita berpesta sebagai rasa terima kasihku atas bantuan moral saudara-saudara, katanya dengan ramah kepada semua tamu, dan belasan orang itu yang segera menyambutnya dengan sorak gembira. "Siang Hua, mari bernyanyilah." Siang Koan Wee Hong mengajak pelacur cantik itu. Akan tetapi ternyata wanita itu masih pucat sekali dan tubuhnya masih gemetar. Mana mungkin dia dapat bernyanyi? Tentu suaranya akan menggigil pula. Tetapi sementara itu,
Siang Koan Wee Hong sudah memainkan Yang Kimnya dengan jari-jari tangan yang gapah sekali, hingga terdengarlah nyanyian Yang Kim yang merdu. Diam-diam Tian Xin merasa kagum sekali dan dia merasa menyesal kenapa dia tidak membawa sulingnya. Tentu dia akan meniup sulingnya untuk mengimbangi bunyi Yang Kim itu. "Hayo, Siang Hua, apakah kau masih takut?" pemuda itu membujuk. Akan tetapi wanita itu masih belum sadar kembali dan masih ketakutan. Penakut. Lihat, dua orang saudara muda ini tenang-tenang saja. Sungguh luar biasa mereka ini, patut dipuji dengan nyanyian. Sambil terus memainkan Yang Kimnya, tiba-tiba saja pemuda itu sudah menyanyikan lagu yang dibuatnya pada saat itu juga. Dua anak burung baru keluar dari sarang mereka, masih belum berpengalaman dan muda belia. Namun demikian tenang dan gagah perkasa, pasti bukan anak burung biasa belaka. Setidaknya tentu anak burung Garuda. Han Tiong dan Tian Xin terkejut dan juga kagum. Pemuda yang bernama Siang Koan Wee Hong ini tampan dan kaya, royal dan pandai bergaul, memiliki ilmu kepandaian silat yang tinggi mengagumkan, dan kini ternyata sangat pandai mengubah nyanyian seketika dan langsung menyanyikannya, dan nyanyian itu berisi pujian bagi mereka berdua, akan tetapi sekaligus seperti sudah mengenal rahasia mereka. Benar-benar seorang yang amat lihai dan karenanya amat berbahaya. Akan tetapi Tian Xin yang sejak tadi memang sudah kagum sekali, timbul kegembiraan hatinya pada saat mendengar nyanyian ini. Dia sendiri adalah seorang pemuda yang suka sekali akan seni suara, bahkan dia pun merupakan seorang yang amat berbakat dan ahli membuat sajak, karena itu dia merasa digerakkan dan didorong oleh sikap Siang Koan Wee Hong yang menggembirakan itu. Bagaikan tidak sadar, dia lalu menjawab nyanyian itu dengan nyanyiannya, nyanyian yang sederhana saja sehingga amat mudah diikuti oleh suara Yang Kim, akan tetapi suaranya terdengar nyaring dan merdu, juga gagah, tidak kalah bagusnya dari suara Siang Koan Wee Hong tadi. Lemah lembut, ramah dan baik budi, sebagai sahabat yang menarik hati, dengan sumpit menyuguhkan hidangan berarti, dengan sumpit pandai membela diri, dengan Yang Kim pandai menghibur hati, membuat sajak dan bernyanyi memuji, sungguh seorang pendekar yang pantas dihargai. Sepasang mata Siang Koan Wee Hong terbelalak, dan dia pun bertepuk tangan memuji, lalu menuangkan arak dari guci ke dalam cawannya. "Sungguh hebat, Tian Lote. Sungguh hebat, aku terima kalah." Dan dia pun minum arak secawan itu. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.